Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Berbahaya. Diskusi pertama tidak mengungkapkan kesimpulan yang substansial. Tidak ada yang memiliki bukti sedikit pun dari apa yang disebut pengkhianat di sekte itu. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mendorongnya untuk sementara waktu. Setelah pertemuan berlangsung sekitar setengah jam atau lebih, itu berakhir dengan tidak ada keputusan yang diambil. Mungkin itu karena gerbang 10.000 kalajengking telah menarik semua orang mereka ke gunung 10.000 kalajengking, tetapi tidak ada pertempuran yang terlalu intens yang meletus hari ini. Segalanya tampak sangat tenang. Namun, selama itu adalah seseorang dengan indera yang tajam, seseorang akan dapat menemukan bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Dengan kekuatan gerbang 10.000 kalajengking, mereka pasti tidak mau disegel oleh sekte racun di puncak gunung. Oleh karena itu, kemungkinan pertempuran besar yang benar-benar menentukan pemenangnya akan segera berakhir seperti badai. Dengan aliran waktu, langit malam secara bertahap menutupi seluruh pegunungan. Malam adalah waktu di mana hal-hal beracun merajalela. Suara sedikit terseret berulang kali muncul di sekitar seluruh pegunungan. Meminjam sedikit cahaya, seseorang akan dapat melihat ular berbisa berwarna-warni dan kalajengking memanjat kemana-mana di rerumputan dan di pepohonan. Lidah ular menjulur dengan ganas. Namun, untungnya lapisan bubuk tebal telah tersebar di sekitar perkemahan. Beberapa benda kecil beracun tidak berani mendekat di hadapan bau menusuk hidung semacam ini. Selain itu, ada ahli dari Poison Sect yang menjaga di sekitar tempat itu. Setelah berurusan dengan racun sepanjang hidup mereka, wajar jika orang-orang ini sangat terbiasa menangani hal-hal seperti itu. Perkemahan pada malam hari tampak sangat tenang. Api unggun menyala dengan ganas dan kadang-kadang meletus menjadi petir. Sebuah tempat tertentu di perkemahan yang tenang tiba-tiba bergerak, dan sesosok tubuh hitam kecil dengan cepat bergegas keluar. Setelah itu seperti burung biasa yang dengan cepat bergegas menuju hutan yang gelap. Meminjam bantuan cahaya bulan yang redup, seseorang dapat menemukan bahwa sosok hitam kecil ini adalah kelabang hitam dengan sepasang sayap setebal beberapa airfall. Karena warna tubuhnya sangat sulit untuk diperhatikan di langit malam. Bahkan jika beberapa ahli menemukannya, mereka hanya akan memperlakukannya sebagai kelabang beracun biasa. Lagi pula, hal ini terlalu sering terlihat di pegunungan Sky Scorpion di mana serangga beracun berkeliaran. Lipan hitam diam-diam bergegas melewati langit sebelum akhirnya membalikkan tubuhnya. Itu benar-benar terbang menuju gunung 10.000 kalajengking ke arah ngarai. Tepat ketika kelabang itu hendak terbang di atas ngarai, sosok hitam aneh muncul di udara. Sosok itu menangkap bekas di tangannya. Tentu saja, sosok itu secara alami menggunakan douki untuk membungkus tangannya ketika dihadapkan pada hal yang begitu kotor. Lipan hitam yang tiba-tiba ditangkap segera mulai meronta. Bagian dalam tubuhnya juga sedikit mengeluarkan bau busuk yang menjijikkan. Sebuah jari dijentikkan dan itu mengenai kepala kelabang, menggoyangkannya hingga pingsan. Mata acuh tak acuh sosok hitam itu melayang di atasnya sebelum jarinya tiba-tiba menggunakan beberapa kekuatan dan menghancurkan tubuh kelabang ini. Sebuah catatan kertas kecil yang digulung menjadi bentuk silinder diam-diam muncul saat darah hijau mengalir keluar. Api hijau giok naik dari tangan sosok itu dan menguapkan semua darah berwarna hijau itu. Cahaya nyala api tercetak di wajah yang agak biasa itu. Mengejutkan Xiao Yan yang telah menggunakan kulit binatang misterius untuk menyembunyikan penampilan aslinya. Xiao Yan melemparkan mayat kelabang itu ke ngarai dan perlahan membuka gulungan kertas itu. Dia bisa melihat beberapa kata menyimpang yang muncul di matanya. Semuanya sudah siap. Hanya ada 3 kata sederhana di atas kertas catatan. Namun, ketiga kata ini menyebabkan mata Xiao Yan sedikit menyempit.
tampaknya masalah ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Memang ada pengkhianat dari gerbang 10.000 kalajengking dalam sekte racun. Selain itu, dari arti kata-kata di catatan itu, tampaknya para pengkhianat yang ditanam dalam sekte racun telah mengatur hal-hal tertentu dengan benar. Selanjutnya, mereka menunggu saat terakhir untuk memberi sekte racun pukulan destruktif yang ganas. Meskipun saya telah mengamati bagian dalam perkemahan, tubuh kelabang ini tidak memiliki bau manusia sama sekali. Apalagi tidak terbang keluar dari tenda tertentu. Jelas sekali, orang yang mengirim pesan itu sangat berhati-hati. Xiao Yan bergumam pelan di dalam hatinya. Dia menyimpan catatan kertas itu dan tatapannya mengamati gunung 10.000 kalajengking yang hitam pekat di kejauhan. Meskipun dia sangat jauh, dia masih bisa merasakan bahwa tempat ini berbahaya. Aku harus memberitahu dokter peri kecil tentang ini dulu. Jika tidak, cepat atau lambat kita akan jatuh pada saat yang paling tidak terduga. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Setelah itu, dia bergerak dan secara aneh menghilang dengan lambat. Fajar tiba setelah malam di mana tidak ada yang terjadi. Suara sedikit bersenandung muncul di semua perkemahan sekte racun tepat ketika langit menjadi cerah. Hati banyak anggota dari Poison Sect yang tahu apa yang diwakili suara ini segera bergetar. Tampaknya mereka akan meluncurkan serangan besar di gunung 10.000 kalajengking hari ini. Suara siulan tajam bergema di atas pegunungan. Tiba-tiba, teriakan pembunuhan dikeluarkan. Orang bisa melihat orang-orang padat dari gelombang sekte racun seperti semut, berkerumun menuju gunung 10.000 kalajengking dari segala arah. Akhirnya, mereka menyerang ke puncak gunung tempat gerbang 10.000 kalajengking berada. Pasukan besar sekte racun baru saja menyerbu ke dalam hutan lebat di gunung 10.000 kalajengking ketika banyak tangisan tajam tiba-tiba dipancarkan. Jelas, orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking telah bersembunyi di dalam hutan, menunggu sekte racun menyerang. Meskipun gerbang 10.000 kalajengking disiapkan, gelombang besar sekte racun yang padat tidak berhenti sedikit pun karenanya. Mereka membawa tangisan yang melonjak ke langit saat mereka berlari ke hutan dengan mata merah. Setelah itu, mereka bertabrakan dan bertarung dengan orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking. Ketika pembunuhan dua sekte besar dimulai, para ahli dari kedua belah pihak juga mulai secara berturut-turut menyerbu ke dalam hutan lebat untuk melakukan pembantaian. Pertarungan besar secara alami akan meletus ketika para ahli kedua belah pihak sesekali bertemu. Mata Xiao Yan acuh tak acuh saat dia mengamati orang-orang dari 10.000 kalajengking sekte yang tiba-tiba muncul di hutan lebat saat mereka melemparkan kantong kabut racun ke arahnya. Dia menjentikkan jarinya dan fluktuasi yang tak terlihat muncul. 10 lebih orang yang tampak ganas dari gerbang 10.000 kalajengking segera meledak menjadi kelompok api tiba-tiba. Kabut racun juga dengan cepat menghilang saat masih sekitar 10 kaki dari Xiao Yan. Mata 100 lebih orang dari sekte racun di belakang Xiao Yan mengungkapkan keterkejutan saat mereka melihat tindakan aneh ini. Hati mereka diam-diam bergumam bahwa orang ini memang layak menjadi penolong yang diundang oleh pemimpin sekte. Kekuatannya benar-benar tidak lemah. Terima kasih Tuan Yan atas bantuannya. Pemimpin paruh baya menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok besar orang ke puncak gunung seperti sekawanan lebah. Mata Xiao Yan mengirim orang-orang ini dari Poison Sect saat mereka menghilang ke hutan. Dia secara acak menjentikkan jarinya dan seutas angin panas membakar kalajengking beracun yang menerkam dari belakangnya. Setelah itu, dia menoleh dan tertawa, seperti apa tempat-tempat lain. Ruang itu sedikit terdistorsi di tempat mata Xiao Yan beristirahat. Sosok Medusa perlahan muncul. Dia samar-samar berbicara, para ahli dari sekte racun melebihi jumlah dari gerbang 10.000 kalajengking. Ada juga ahli yang membantu di hampir setiap lokasi. Makanya,
serangan mereka cukup cepat. Mereka sudah mencapai setengah jalan mendaki gunung. Mungkin, mereka akan dapat mencapai daerah di luar gerbang 10.000 kalajengking beberapa saat kemudian. Xiao Yan mengangguk samar. Namun, para ahli elit dari 10.000 Scorpion Gate belum bertindak. Bahkan jika sekte racun dapat mencapai tempat di mana gerbang 10.000 kalajengking berada, akan sulit bagi mereka untuk maju bahkan 1 inci lebih jauh kecuali mereka dapat melenyapkan ahli asli dari gerbang 10.000 kalajengking. Medusa terus berbicara. Hei, kepala gerbang 10.000 kalajengking itu, Shishan, Shi Beiyan itu, dan ahli dari Hall of Souls itu belum muncul untuk campur tangan. Selama mereka masih ada, gerbang 10.000 kalajengking tidak akan dikalahkan. Masih ada pertempuran besar yang menggetarkan jiwa hari ini. Xiao Yan tertawa. Kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan auramu. Jangan biarkan siapapun menemukan kekuatan sejati Anda. Tunggu hingga momen penting sebelum muncul. Hanya dengan begitu Anda dapat mencapai efek jera. Iya. Benar, di mana Ziyan? Mata Xiao Yan menyapu saat dia mengerutkan kening dan bertanya. Dia memimpin sebuah unit dari Poison Sect dan menyerang tepat di depan. Sepertinya wilayahnya akan menjadi yang pertama mencapai gerbang 10.000 kalajengking selain kelompok dokter peri kecil. Medusa menjawab tanpa daya. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata ketika berhubungan dengan gadis kecil itu. Biarkan dia. Selama tidak ada elit Du Huang dari gerbang 10.000 kalajengking yang ikut campur, kemungkinan dia tidak akan berada dalam bahaya. Kita juga harus meningkatkan kecepatan kita. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Tubuhnya bergerak saat dia mendengar teriakan pembunuhan yang menyebar ke seluruh gunung. Dia menembus hutan. Dia mengepakkan sayap apinya dan bergegas menuju puncak gunung. Medusa juga menggunakan Douki untuk menggumpalkan sepasang sayap Douki di punggungnya dan mengikuti dari belakang. Langit di atas gunung 10.000 kalajengking kadang-kadang akan mengalami pertempuran sengit. Namun, para ahli dari kedua belah pihak tidak merasa tertarik untuk berperang. Begitu mereka menemukan bahwa situasinya tidak benar, mereka akan segera melarikan diri ke arah samping mereka. Oleh karena itu, langit mungkin tampak menarik dan kacau dari perkelahian tersebut, namun belum ada kerugian besar yang diderita. Xiao Yan dan Medusa berdiri tegak. Sesaat kemudian, mereka tiba di sebuah tempat yang dekat dengan puncak gunung. Mata mereka menyapu dari atas, hanya untuk melihat puncak gunung yang menjulang tinggi menembus awan. Puncak gunung tampak seolah-olah kapak telah memotong setengah dari langit. Ada faksi yang sangat besar yang berdiri di atasnya. Kabut hijau pekat menyebar di langit di atas sekte. Kabut racun layu dan menutupi seluruh faksi. Orang-orang dari Poison Sect muncul satu demi satu di luar faksi itu. Setelah itu, mereka seperti semut karena mereka benar-benar mengepung gerbang 10.000 kalajengking. Dengan meningkatnya jumlah orang dari Poison Sect yang muncul, banyak sinar cahaya juga mulai berkedip dan muncul. Akhirnya, mereka tetap melayang di udara. Mereka adalah dokter peri kecil dan ahli dari sekte racun. Dokter peri kecil melayang di langit saat matanya menyapu kabut racun hijau yang tersebar di tempat itu. Suaranya yang acuh tak acuh juga bergema perlahan di atas puncak gunung. Shishan, menurutmu apakah kamu dapat mengandalkan formasi awan racun ini untuk memblokir serangan sekte racunku? Haha, pemimpin sekte dari Poison Sect benar-benar sesuai dengan namanya. Keangkuhanmu cukup besar. Tawa keras dipancarkan dari kabut racun ketika suara dokter peri kecil terdengar. Kabut racun segera berputar dan banyak sosok manusia melintas darinya. Akhirnya, mereka berhenti di langit dengan tertib. Mata mereka sedingin es saat mereka memelototi ahli dari Poison Sect tidak jauh. Mata Xiao Yan menyapu ketika dia melihat para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking ini muncul.
Beberapa kejutan melintas di matanya. Tidak disangka bahwa kekuatan keseluruhan para ahli ini tidak jauh lebih lemah dari sekte racun. Tampaknya 10.000 kalajengking sekte benar-benar rendah hati ketika mereka melakukan sesuatu. Pertempuran besar hari ini mungkin agak berbahaya, silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.